Kami mahasiswa dari Stikas Mutiara Makam Prodi D3 Kebidanan hari ini akan menyampaikan materi tentang Health Belief Model. Sebelum ke penjelasan, kenalan dulu yuk. Dengan saya sendiri, Amel. Ini Hasriani, ini Berta, ini April, dan ini Alfia. Jadi, apa sih Health Belief Model itu? Health Belief Model dikemukakan pertama kali oleh Rosenstock pada tahun 1966. Yang kemudian disempurnakan oleh Beckers dan kawan-kawan pada tahun 1970 dan 1980. Sejak tahun 1974, teori Health Belief Model telah menjadi perhatian para peneliti. Model teori ini merupakan formulasi konseptual untuk mengetahui persepsi individu apakah mereka menerima atau tidak tentang kesehatan mereka. Jadi, pengertian Health Belief Model adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan kepercayaan individu terhadap perilaku hidup sehat, sehingga individu akan melakukan perilaku sehat. Perilaku sehat tersebut dapat berupa perilaku pencegahan maupun penggunaan fasilitas kesehatan. Berikut ada 6 dimensi dari Health Belief Model. Yang pertama, Perceived Susceptibility. Hal ini mengacu pada persepsi subjektif seseorang menyangkut risiko dari kondisi kesehatannya. Di dalam kasus penyakit secara medis, dimensi tersebut meliputi penerimaan terhadap hasil diagnosa dan perkiraan pribadi terhadap adanya penyakit secara umum. Yang kedua, perceived severity atau keseriusan yang dirasa. Merupakan perasaan mengenai keseriusan terhadap suatu penyakit, meliputi kegiatan evaluasi terhadap konsekuensi klinis dan medis serta konsekuensi sosial yang mungkin terjadi. Yang ketiga, perceived benefit atau manfaat yang dirasakan. Merupakan penerimaan seseorang terhadap suatu kondisi yang dipercaya dapat menimbulkan keseriusan dalam mendorong untuk menghasilkan suatu kekuatan yang mendukung ke arah perubahan perilaku. Yang keempat, perceived barriers atau hambatan yang dirasakan untuk berubah. Merupakan aspek-aspek negatif yang berpotensial dalam ketidakpastian atau penghalang yang dirasakan seperti khawatir, gugup, yang mungkin berperan sebagai halangan untuk merekomendasikan suatu perilaku. Yang kelima, health motivation, di mana konstruksi ini terkait dengan motivasi individu untuk selalu hidup sehat. Yang keenam, cause to action, di mana suatu perilaku dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Nah, di sini ada self-efficacy yang merupakan keyakinan seseorang bahwa dia mempunyai kemampuan untuk melakukan atau menampilkan suatu perilaku tertentu. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda contoh seseorang yang menggunakan Health Belief Model untuk mengetahui perilaku sehat menggunakan 6 langkah penting dari Health Belief Model. Ini Jeff. Jeff baru-baru ini diberitahu oleh dokternya bahwa dia termasuk dalam kategori kelebihan berat badan untuk BMI-nya. Jeff sekarang sadar dan prihatin dengan gaya hidupnya yang tidak sehat. Yang pertama, perceived susceptibility. Jeff percaya bahwa jika dia meneruskan kebiasaan makannya dan kurang olahraga, dia bisa menjadi gemuk. Yang kedua, perceived severity. Jeff meyakini konsekuensi dari menjadi gemuk dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya, dan kondisinya ini cukup serius untuk dihindari. Yang ketiga, perceived benefit. Jeff berpikir bahwa melakukan diet dan olahraga yang benar akan mencegahnya menjadi gemuk. Yang keempat, perceived barriers. Jeff merasa malu untuk pergi ke gym karena kurangnya pengetahuan tentang olahraga sehingga ia mencari seorang pelatih.
Yang kelima, call to action. Jeff meninggalkan sticky note di cerminnya untuk mengingatkannya agar berolahraga setiap pagi dan memberi penghargaan pada dirinya di akhir pekan karena menjalani diet yang sehat selama seminggu. Yang terakhir, self-efficacy. Lama-kelamaan, Jeff membangun kepercayaan diri untuk berolahraga dan makan dengan benar yang memungkinkannya untuk terus berperilaku positif.